Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsa dengan PM 24687. Di sini saya dan kelompok saya yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UTS AIK yaitu alat industri kimia berupa industri pupuk DAP. Oleh karena itu sebelum mengawali presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kelompok saya yang lainnya akan perkenalan diri dimulai dari teman saya yaitu Perkenalkan, saya Sinta Ramadhani, NPM 24046. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Cahyani dengan NPM 24054. Perkenalkan, nama saya Natasha Devi Amelia Sari dengan NPM 24058. Perkenalkan, saya Nadia Citra Mardika dengan NPM 24080. Perkenalkan, saya Tito Zurul Aryoso dengan PM 24086. Perkenalkan, nama saya Riana Syenipar dengan NPM 24069. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 5 memilih pabrik pupuk sebagai bagian dari penelitian kami dan riset kami di sini. Karena berdasarkan industri pengguna akhir, pasar diamonium fosfat DAP global tersegmentasi menjadi pupuk aditif pangan, pelapis logam, dan tahan api. Nah, di sekitar sektor tersebut, sektor pertanian lah yang mendominasi pasar di amonium fosfat ini secara global. Hampir 87% pasar DAP global pada tahun 2024 karena meningkatnya permintaan tanaman pangan, industri pupuk diperkirakan akan mempertahankan dominasinya nih selama periode perkiraan. Industri tahan api juga merupakan pemegang saham utama di amonium fosfat ini. Nah, pupuk fosfor yang paling populer saat inilah yang dinamakan dengan diamonium fosfat ini. Maka dari itu DAP ini adalah merupakan bentuk reaksi kimia antara asam fosfat dan amonia yang menghasilkan diamonium fosfat. Nah, DAP ini apa sih? DAP ini adalah zat kimia yang larut juga di dalam air yang mudah melepaskan amonium dan fosfor. Sehingga DAP ini mudah melepaskan nutrisi ini ke dalam tanah dan menyuburkan dengan meningkatkan pH tanah. Nah, pupuk ini juga dikenal luas karena sifat fisiknya yang kuat dan luar biasa serta kandungan nutrisinya yang cukup tinggi. Nah, DAP ini juga karena kaya akan nutrisi dan memiliki sifat fisik yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanaman, maka permintaan pada tahun 2024 ini juga sangat banyak dan diharapkan perkiraannya di tahun 2035 ini akan mencapai konsumsi hingga 61 juta ton per tahunnya. Nah, maka dari itu dari kelompok 5 kita menyepakati untuk menganalisis diamonium fosfat ini dan bagaimana sih cara proses untuk pembuatannya. Nah, untuk proses-prosesnya ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada persiapan yaitu menyiapkan larutan amonia dan juga larutan asam fosfat. Nah, pada larutan asam fosfat disiapkan dengan mengeluarkan larutan asam fosfat dengan presentasi 35% yang akan diarahkan ke evaporator. Nah, alat evaporator sendiri ini adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan kadar konsentrasi dan kepekatan suatu material yang akan kita gunakan agar sesuai dengan presentase dan kepekatan yang kita inginkan. Nah, cara kerjanya yaitu material dimasukkan ke evaporator dan juga dilalui oleh steam. Nah, di sini sendiri itu cairan yang sangat panas yang akan dialiri dan melalui material tersebut sehingga menaikkan suhu pada material dan bisa meningkatkan nilai kepekatan dan kemurnian dalam larutan tersebut sehingga menjadi larutan asam fosfat dengan presentase 45% yang akan disalurkan menuju agregator dan juga ditambah dengan larutan amonia. Nah, kita memilih evaporator di sini karena evaporator di sini berfungsi untuk meningkatkan kadar kepekatan dan kemurnian suatu material yang akan kita gunakan. Makanya kita cocok menggunakan evaporator pada industri pupuk DAP di sini. Selanjutnya, pada proses agitator akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin menjelaskan. Selanjutnya dari evaporator, larutan asam fosfat itu dialirkan menuju ke agitator menggunakan pompa, di mana agitator sendiri itu berfungsi untuk mencampurkan asam fosfat dan juga amonia secara homogen. Nah, pada industri pupuk DAP ini menggunakan 3 agitator, yang mana pada agitator pertama
dialirkan menggunakan pompa, yaitu larutan asam fosfat dengan konsentrasi 45% dicampur dengan sebagian kecil amonia cair dan menghasilkan reaksi awal berupa monoamonium fosfat. Kemudian campuran dari agitator pertama dialirkan menuju ke agitator kedua menggunakan pompa. Nah, pada agitator kedua ini melanjutkan reaksi dari agitator pertama dengan penambahan amonia secara bertahap sehingga sebagian monoamonium fosfat bereaksi membentuk diamonium fosfat. Nah, pada tahap ini juga suhu reaksi dijaga agar tetap stabil tanpa pemanasan eksternal karena panas berasal dari reaksi eksotermis antara amonia dan juga asam fosfat. Serta pH juga dijaga agar reaksi dapat berjalan secara optimal tanpa kehilangan si amonia tersebut. Sementara pengadukan dilakukan secara kuat karena pada proses ini seluri itu sudah mulai mengental. Kemudian campuran dari agitator kedua dialirkan menuju ke agitator ketiga, yang mana pada agitator ini berperan untuk menyempurnakan reaksi dengan menambahkan sisa amonia sehingga terjadilah proses netralisasi secara sempurna menghasilkan diamonium fosfat murni dengan perbandingan konsentrasi asam fosfat dan juga amonia sebesar 2:1 dan menghasilkan pH yang mendekati netral. Prinsip kerja dari agitator yaitu untuk mengaduk campuran antara asam fosfat dan juga amonia menggunakan baling-baling pemutar atau impeller agar kedua bahan tersebut itu dapat tercampur secara merata sehingga reaksi dapat berlangsung secara sempurna dan juga tidak terjadi pengendapan. Nah, alasan kami memilih alat ini karena alat ini tuh mampu mencampurkan secara homogen dari kedua bahan tersebut, yaitu amonia dan juga asam fosfat, serta mengendalikan panas dan juga pH, serta mempercepat reaksi dari monoamonium fosfat menjadi diamonium fosfat dengan stabil dan juga efisien. Nah, dari agitator yang ketiga, seluri diamonium fosfat itu dialirkan menuju ke Brunger yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, setelah melewati tahap agitator yang ketiga, campuran DAP yang dihasilkan ini kan masih berbentuk sluri, yaitu campuran semi cair antara padatan dan cairan. Nah, si slari ini belum benar-benar homogen, jadi masih ada perbedaan viskositas, kadar air, dan sebaran partikel. Blanger ini akan menerima aliran slari dari agitator terakhir dan berfungsi sebagai tahap homogenisasi lanjutan sebelum campuran ini dikeringkan. Nah, di dalam blanger, slari akan terus diaduk dengan kecepatan tertentu. Tujuannya supaya reaksi netralisasi yang tersisa ini benar-benar selesai. Selain itu, supaya ukuran partikel dan konsentrasi larutannya merata, dan slari akan memiliki kekentalan ideal untuk proses pengeringan di dryer. Nah, setelah proses pengadukan ini selesai, slari yang sudah homogen akan dialirkan ke dryer, di mana kadar airnya akan dikurangi secara signifikan hingga berubah menjadi granular DAP kering. Untuk prinsip kerja dari alat blanger ini, jadi si slari DAP akan masuk ke dalam tangki blanger, lalu motor penggerak memutar impeller dengan kecepatan tertentu sehingga menciptakan aliran turbulen. Partikel padat akan terdispersi secara merata dalam cairan. Reaksi kimia sisa berlangsung sempurna karena pencampuran yang intens. Setelah viskositas dan homogenitasnya sesuai, slari akan dikeluarkan menuju dryer. Nah, mengapa kami memilih alat blanger ini? Yang pertama, karena kemampuan mengaduk bahan dengan viskositas yang tinggi. Nah, karena si selari DAP ini cenderung kental, blanger ini dirancang khusus untuk menangani cairan semi padat tanpa kehilangan efisiensi pengadukannya. Yang kedua yaitu karena pencampurannya yang merata. Desain impellernya ini memastikan supaya tidak ada bagian selari yang mengendap di dasar atau yang menempel-nempel di dinding tangki, jadi hasilnya akan benar-benar homogen. Untuk alat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, alat selanjutnya itu kami menggunakan dryer atau kami menggunakan rotary dryer. Jadi dryer ini digunakan untuk mengurangi kadar air pada material yang masih berupa slari. Kemudian fungsi utamanya dari dryer ini adalah mengubah slari untuk menjadi massa semi kering yang stabil dan siap diproses lebih lanjut. Untuk prinsip kerja dari si rotary dryer ini itu didasarkan pada pengeringan thermal melalui kontak langsung antara udara panas dan material di dalam silinder terputar atau rotary dryernya. Saat slari masuk ke dalam drum, material mengalami pengadukan ringan dan perpindahan panas secara bertahap sehingga uap air menguap secara perlahan. Suhu pengeringan dalam rotary dryer dikendalikan pada kisaran 90-120 derajat Celcius untuk menjaga kestabilan dari senyawa kimianya. Setelah mengalami pengeringan ini, material selanjutnya akan dialirkan ke pulverizer. Sementara itu, untuk gas buang dan partikel halus yang terangkat selama proses pengeringan tidak langsung dilepaskan ke udara, melainkan akan diarahkan ke dalam alat dust collector. Rotary dryer sendiri dipilih karena kemampuannya bekerja secara kontinu
dalam menangani material berkadar air tinggi serta menghasilkan pengeringan merata tanpa menyebabkan penggumpalan atau kerusakan material. Untuk mekanisme dryer secara lebih rincinya itu pemindahan panas dari udara panas ke partikel pupuk DAP untuk menguapkan air. Udara panas dimasukkan secara kokaran atau kontrakaran ke dalam dryer. Setelah material basah masuk dari satu sisi, kemudian bergerak sambil berputar sambil terpapar aliran udara panas. Panas dari udara menyebabkan air pada butiran pupuk menguap sehingga granul menjadi kering. Gas buang yang bawa debu akan selanjutnya dialirkan ke deskonektor. Alat selanjutnya akan dijelaskan oleh Dari dryer akan dialirkan ke pulverizer. Nah, pulverizer adalah alat atau mesin yang digunakan untuk menghancurkan, menggiling, ataupun menghaluskan bahan padat menjadi partikel yang lebih kecil ataupun halus. Nah, fungsi utama dari pulverizer ini adalah mengubah ukuran partikel bahan padat agar lebih mudah diolah pada proses berikutnya. Nah, prinsip kerja pulverizer dalam pengolahan pupuk DAP ini yaitu bekerja berdasarkan prinsip gaya tumbukan dan juga gesekan. Bahan baku padat seperti fosfat atau bahan campuran lain yang masih berukuran besar itu akan dimasukkan ke dalam alat tersebut. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa komponen seperti palu berputar, bola baja, ataupun cakram penggiling yang akan menghantam bahan hingga menjadi serbuk halus. Nah, alasan memilih pulverizer dalam pengolahan pupuk DAP ini karena pulverizer ini dapat menghasilkan ukuran partikel yang halus dan seragam sehingga mempercepat proses reaksi kimia antara bahan fosfat dan juga amonia. Dan yang kedua yaitu meningkatkan homogenitas campuran sehingga kualitas produk nantinya itu akan lebih konsisten. Yang ketiga yaitu mempermudah proses pelarutan dan pencampuran pada tahap berikutnya karena bahan itu akan lebih mudah bereaksi. Dan yang terakhir itu dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan padat, baik itu bahan keras maupun rapuh, sehingga nantinya akan fleksibel dalam proses produksi pupuk. Nah, setelah dari pulverizer itu akan dialirkan ke screen, di mana screen adalah alat yang digunakan untuk menyaring ataupun memisahkan bahan berdasarkan ukuran partikel. Nah, prinsip kerja dari screen pada pengolahan pupuk DAP ini yaitu menggunakan prinsip pemisahan mekanis menggunakan ayakan ataupun jaring logam berlubang yang bergetar ataupun berputar. Nah, bahan hasil dari proses penghancuran dari pulverizer tadi itu dimasukkan ke permukaan ayakan. Nah, partikel dengan ukuran yang kecil itu akan lolos melalui lubang ayakan, sedangkan partikel yang terlalu besar akan tertahan di permukaan. Nah, untuk kemudian dikembalikan ke tahap penghancuran ulang ke pulverizer. Nah, sedangkan partikel yang sangat halus itu akan dikembalikan ke Blanger. Nah, dengan cara ini, hanya partikel dengan ukuran yang sesuai standar yang ditentukan akan diteruskan ke tahap berikutnya. Nah, kenapa kami memilih alat ini? Karena yang pertama, menjamin keseragaman ukuran partikel sehingga reaksi kimia dan pencampuran itu akan menjadi lebih efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk akhir karena pupuk yang seragam akan lebih mudah diaplikasikan di dunia industri dan juga larut dalam air. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan proses berikutnya, seperti pengeringan ataupun granulasi, karena partikel yang berukuran seragam akan lebih mudah untuk ditangani. Dan yang keempat yaitu meminimalkan limbah atau bahan yang tidak sesuai, dengan cara mengembalikan partikel kasar untuk dihancurkan kembali. Yang kelima yaitu alat ini sangat efisien dan mudah dioperasikan, sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem produksi pupuk skala besar seperti pupuk DAP. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya setelah proses pengayakan pada screen, butiran DAP yang lolos spesifikasi ini akan dialirkan ke storage menggunakan konveyor. Nah, di storage ini produk akan disimpan sementara sebelum proses pengemasan. Sistem penyimpanan ini menjaga agar DAP-nya itu tetap kering dan tidak menggumpal karena dilengkapi dengan pengatur kelembapan serta ventilasi udara. Untuk prinsip kerja dari storage ini bekerja dengan prinsip gravitasi dan aerasi. Jadi material ini akan masuk dari atas dan keluar dari bawah melalui rotary valve atau screw feeder. Nah, aeration pad ini akan mencegah penggumpalan, sementara dust collector dan sensor level menjaga kebersihan serta kestabilan tekanan di dalam storage ini. Lalu mengapa kami memilih alat ini? Karena alat ini dipilih karena mampu menjaga kualitas dari DAP, dari kelembapan, efisien ruang, dan mudah dikontrol laju keluar masuknya bahan. Nah, desanya yang tertutup serta dilengkapi sistem debu dan ventilasi membuat penyimpanannya itu lebih aman, bersih, dan terjaga mutunya. Untuk alat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kita kembali lagi ke proses pengeringan tadi melalui dryer. Di sini yaitu dilanjutkan ke alat dust collector. Jadi
Dust collector ini sebenarnya berfungsi untuk menangani partikel-partikel debu yang masih terbawa oleh gas hasil proses pengeringan di dryer yang sebelumnya. Nah, setelah bahan dikeringkan tadi, gas panas yang keluar itu biasanya masih mengandung sisa partikel halus yang ikut terangkut. Nah, kalau debu ini dibiarkan kan bisa bikin pencemaran udara dan juga bikin bahan yang masih bisa dimanfaatkan itu jadi terbuang. Jadi fungsi utama dust collector ini kenapa kita pakai adalah untuk menyaring gas tersebut supaya partikel debunya ini tertangkap dan gas yang keluar itu jadi lebih bersih. Nah, selain bikin udara buang atau gas buangnya jadi lebih aman, alat ini juga ngebantu efisiensi proses karena debu yang tertangkap tadi itu bisa dikumpulkan lagi. Nah, nanti masuknya lewat mana? Akan kembali ke blanger supaya debu-debu yang sisa itu tadi bisa diproses kembali di blanger tersebut. Nah, kenapa alat ini penting di industri pupuk? Karena di proses pengeringan bahan seperti DAP itu debu halus itu pasti banyak banget yang masih keangkat sama gas panas. Nah, dengan adanya discollector ini partikel yang masih uh, terangkut di gas bisa dibersihkan dulu sebelum gasnya dialirkan ke tahap berikutnya yaitu ke scrubber. Nah, jadi udara yang keluar itu tetap bersih dan lingkungan ini masih sesuai dengan standar mutu gasnya dan proses produksinya juga lebih efisien karena produk-produk yang tadi sisa bisa dikelola kembali oleh si blanger itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari dust collector. Selanjutnya dari dust collector ini nanti akan ada gas buang ke scrubber yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, kemudian setelah melewati tahap penyaringan debu pada unit dust collector, campuran gas buang dan debu halus yang masih mengandung sisa bahan kimia seperti amonia, asam fosfat, serta uap air itu dialirkan menuju scrubber melalui pipa gas berdebu dengan bantuan blower. Nah, aliran ini berupa campuran gas dan debu halus, di mana gas berperan sebagai pembawa partikel debu halus proses pengeringan dan pengayakan. Untuk mekanisme kerja dari scrubber itu didasarkan pada prinsip pencucian gas menggunakan air bertekanan itu sebagai media penyerap. Gas kotor itu dialirkan dari bagian bawah scrubber, sementara dari atas itu disemprotkan air melalui nozzle bertekanan tinggi. Nah, kontak langsung antara air dan gas itu menyebabkan partikel debu tertangkap oleh butiran air. Sedangkan untuk amonia dan asam fosfat larut serta bereaksi di dalam air pencuci. Setelah itu, campuran hasil pencucian ini akan mengalir ke bagian bawah scrubber dan terpisah menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama, amonia yang tertangkap dialirkan kembali ke amonia storage untuk digunakan ulang dalam proses reaksi. Yang kedua, air hasil pencucian disirkulasikan ke water storage sebagai air pencuci atau pendingin. Dan yang ketiga, asam fosfat yang larut dialirkan ke phosphoric acid storage untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku. Nah, setelah pemisahan, gas yang keluar dari bagian atas scrubber itu telah bersih dari debu dan sisa bahan kimia, sehingga aman dilepaskan ke udara. Nah, scrubber dipilih sebagai alat pengendali gas buang di industri pupuk diamonium fosfat karena mampu menurunkan emisi debu dan sisa bahan kimia secara efektif. Itu melalui proses pencucian gas, sehingga udara yang dilepaskan itu tetap bersih dan ramah lingkungan. Izin menambahkan pada scrubber di sini kan tadi kan air sisanya nanti diarahkan ke water storage. Nah, fungsi air sisa dalam water storage nanti bisa seperti yang teman saya bilang, Nisa, yaitu bisa digunakan untuk pendinginan dan juga bisa sebagai pemanasan pada dryer yang akan digunakan untuk mengeringkan selari yang digunakan untuk mengeringkan selari. Nah, oleh karena itu telah selesai penjelasan PFD Industri Pupuk DAP kelompok 5 serta saya mewakili kelompok 5 meminta maaf apabila ada kurang dalam pengucapan kata dan penjelasan. Oleh karena itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.